Jadi, kalau nggak salah kemarin atau kemarin lusa gitu, sosial media kembali diributkan dengan perkara angka. Jadi ini adalah sebuah dibilang masalah, bukan masalah, dibilang bukan masalah juga masalah. Ya, begitulah pokoknya. Jadi emang masalah angka ini udah dari dulu gitu ya. Sebuah kejadian yang berulang di mana orang-orang dengan cepat merespon baik positif maupun negatif tentang postingan dengan angka-angka tersebut gitu. Jadi semua berawal dari postingan yang berjudul modal selama jadi freelance designer dan developer kalau nggak salah gitu. Saya juga sebenarnya nggak tahu apa-apa gitu ya, karena udah jarang juga scroll sosmed dan udah nggak begitu ngikutin kabar di dunia desain. Jadi ada temen aja gitu share beritanya di grup chat. Jadi ya langsung terjadilah obrolan yang menarik gitu ya tentang lagi-lagi persoalan tentang angka itu. Jadi ya nggak bisa dipungkiri gitu ya, memang sesuatu konten tentang angka itu emang menjual banget gitu di pasarnya emang luas gitu, karena orang-orang memang segitu pengennya bisa mendapatkan penghasilan seperti ya yang diposting oleh para penjual angka itu gitu. Dan kadang-kadang memang postingan angka-angka itu nggak semuanya bisa bisa dipertanggungjawabkan gitu. Kadang-kadang ya apa susahnya gitu kalau orang ngetik sesuatu yang mengada-ngada gitu tapi dibuat sedekat mungkin dengan realita, padahal realitanya nggak seperti itu gitu. Tapi ya bisa aja gitu ya, modal yang disebutkan memang segitu gitu. Karena apa sih yang nggak mungkin di dunia ini gitu? Yang nggak mungkin itu mungkin aja mungkin, tapi belum bisa jadi mungkin karena di zaman ini belum mungkin gitu. Mungkin di kemudian hari bisa jadi mungkin, atau memang nggak bisa jadi mungkin karena memang belum sampai zamannya mungkin, tapi nanti di suatu saat bisa jadi mungkin walaupun kemungkinannya belum mungkin bisa mungkin gitu loh. Jadi ya gitu sih. Dan memang biasa kan orang ya share pendapatan gitu kan, tapi kali ini dibungkus dengan nama modal gitu, modal buat jadi freelance designer dan developer kalau nggak salah gitu ya. Jadi di listnya itu sebenarnya ya barang-barang yang lazim dimiliki oleh orang-orang yang bekerja di bidang itu gitu. Cuma ya kita tahu sendiri kan, gimana ya, banyak orang yang masih belum ada di tahap itu, apalagi mereka yang baru memulai usaha mereka gitu. Dan angka-angka dan nama-nama barang itu semacam gimana ya, ya tentu menimbulkan reaksi yang berbeda gitu dari tiap orang yang lihat postingan itu. Mungkin buat yang udah punya ya biasa aja, atau yang udah jauh di atas itu ngeliat postingan itu malah lucu gitu. Ini orang gini amat mau ngasih lihat modal usahanya dia gitu. Dan buat orang-orang yang belum punya dan masih merasa barang-barang itu jauh dari jangkauan mereka, mungkin mereka antara termotivasi atau malah terdemotivasi gitu, karena mereka ngelihat kok ini modal buat jadi desainer gede banget ya, kirain nggak perlu modal segede itu gitu, apalagi angka totalnya adalah 102 juta rupiah. Padahal kalau dipikir-pikir sebenarnya modal HP pun bisa sih sekarang itu gitu, karena sekarang udah canggih banget aplikasi-aplikasi di HP, udah pada bagus-bagus gitu, nggak perlu laptop atau PC. Ya tentu kalau mau lebih efisien tentunya perlu laptop dan PC sih, cuma nggak perlulah alat-alat yang di list di modal freelance designer itu gitu. Karena apa ya, memang tujuannya satu gitu ya, kita cari kerjaan, tapi kan alat-alatnya nggak perlu alat-alat yang semewah dan megah itu gitu loh. Dengan alat-alat yang seadanya aja kita udah bisa kok memulai jadi freelance designer. Tapi kalau dari postingan saya tadi kan saya plesetin gitu jadi freelance illustrator, karena ya saya ilustrator gitu ya, bukan desainer. Walaupun saya kadang-kadang desain karakter, tapi kayak nggak lazim aja gitu ya di lingkungan sekitar saya gitu. Biasanya yang desainer itu lebih ke desain logo, desain temen-temennya logo gitu. Jadi ya gitu sih, apa ya, ya memang udah zamannya sih gitu ya orang-orang jualan mimpi gitu, jualan angka. Karena angka itu memang diminati orang gitu loh. Pokoknya sesuatu yang tentang angka gitu itu tingkat engagementnya itu lebih tinggi gitu, lebih banyak peluang buat orang komentar, orang menghujat, orang share gitu. Jadi ya kalau nggak salah dalam bahasa marketing gitu ya, itu kan istilahnya apa sih namanya, bad marketing apa head marketing gitu. Pokoknya yang mereka melakukan pemasaran dengan cara yang memang memancing kebencian orang gitu. Jadi orang-orang itu komen, orang-orang itu share karena nggak setuju dengan postingan itu, tapi pada akhirnya si pembuat postingan itu mendapatkan keuntungan karena postingannya di-share dan di postingannya itu ada link menuju website mereka gitu. Jadi ya memang begitu sih, memang sedihnya gitu ya sekarang itu memang dunia ya seperti itu gitu. Jadi bukan masalah apa ya, tiba-tiba lupa yang mau diomongin.
Jadi ya begitulah realitanya. Jadi sebenarnya saya mau bikin video ini gitu buat menyampaikan ke teman-teman yang misalnya baru mulai usaha jadi freelance designer atau ilustrator yang coba cari kerjaan di internet, nggak perlu silau dengan postingan-postingan angka-angka yang tinggi banget atau gede-gede banget gitu, karena semua itu emang butuh proses gitu. Kecuali memang kita punya privilege yang oke gitu, misalnya dimodalin orang tua, dimodalin kenalan gitu. Jadi ya tiap orang itu punya jalannya masing-masing dan ya menikmati aja gitu jalan yang kita jalani. Nggak perlu silau ngeliat postingan-postingan angka gitu, karena dibalik postingan-postingan angka itu ada orang yang lagi cari uang juga gitu. Jadi bukan sekedar mereka cuma pamer-pamer doang, tapi sebenarnya mereka mencoba mencari peruntungan dari orang-orang yang marah-marah, orang yang nge-share postingan mereka yang nggak setuju dengan mereka gitu. Jadi ya gitu sih, buat teman-teman yang lagi berusaha ya, ayo kita berusaha sama-sama gitu ya, daripada apa ya. Ya begitulah hidup. Mungkin emang kadang-kadang kerasa nggak adil gitu ya. Orang-orang bisa ngabisin 5 juta buat Starbucks doang sebulan, tapi ya kalau mereka mampu kenapa enggak gitu. Maksudnya nggak ada larangan ya, bebas-bebas aja sih. Mau ngabisin 5 juta buat gacha, apa buat makan Indomie gitu kan. Cuma memang kebetulan aja sih postingan tentang modal freelance designer itu kayaknya kurang pas aja gitu ya. Ngapain sih disebut daily tips lagi? Daily tips, kenapa disebut daily tips gitu loh? Tipsnya itu apa? Ya tapi lagi-lagi saya juga nggak ngeliat postingan aslinya sih, cuma lihat screenshot tentang modal freelance-nya itu gitu loh. Jadi ya kalau ada salah-salah konteks atau pemahaman dari saya juga ya saya mohon maaf gitu, karena ya nggak apa-apa sih, namanya juga kan menyampaikan opini. Kita mungkin punya opini yang berbeda, ya udah gitu. Oke, mungkin gitu aja buat video kali ini. Jadi balik lagi buat teman-teman yang merasa kekurangan alat, kekurangan modal gitu, kita bisa kok memulai sesuatu dengan apa yang kita punya gitu. Bahkan dengan kertas dan pensil pun bisa gitu, karena sekarang internet kan udah gampang banget gitu ya, nggak kayak 10 tahun lalu gitu lah. Sekarang udah ya gampang banget sih internet gitu kan, kita bisa beli paket sendiri, bisa ke warnet, kemana-mana gitu. Jadi jangan menyerah aja sih intinya. Kalau memang kita suka di bidang itu ya kita usahain terus gitu. Oke, tadi udah mau nutup videonya jadi nggak ketutup lagi. Oke, segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyimak dan menonton sampai sini. Dan kalau ada yang mau disampaikan, mau ditanyain, silahkan tulis di kolom komentar. Kalau sempat saya jawab, tapi kalau saya males nggak saya jawab. Oke, terima kasih. Seperti biasa, jangan lupa jaga kesehatan dan jangan lupa jadi orang baik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mana ini tangannya? Oke, bye-bye.